Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salokalisa. Saya berasal dari program studi akuntansi semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sukatmaja Subang. Di sini saya akan membuat video analisis laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI tahun 2023. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI CATR CTT. PT Kereta Api Indonesia atau biasa disingkat menjadi KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 September 1945. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 9 unit kantor daerah operasi, 4 unit kantor divisi regional, dan 8 unit balai jasa yang tersebar di Pulau Jawa, termasuk Sulawesi dan Sumatera. Untuk penyajian laporan keuangan, PT KAI menggunakan PSAK 1. PT KAI juga menggunakan amandemen PSAK 16, yaitu aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Ini digunakan untuk mencatat atau melaporkan aset tetap seperti infrastruktur kereta api, gerbong, dan aset lainnya. Lalu PT KAI juga menggunakan amandemen PSAK 73, yaitu liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik yang digunakan untuk menyewakan aset tertentu. Namun di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangannya saja, yang di antara lain yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam jutaan rupiah, yang disusun atas dasar aktual kecuali yang dinyatakan lain. Pertama, laporan posisi keuangan konsolidasian. Asetnya terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam aset lancar terdapat kas dan setara kas. Jadi setara kas itu adalah kepemilikan instrumen keuangan yang mudah diubah menjadi uang tunai. Kemudian ada dana yang dibatasi penggunaannya. Dana dibatasi penggunaannya adalah kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Lalu ada piutang usaha yang terbagi menjadi tiga. Ada piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi yaitu setiap piutang yang terutang kepada perusahaan grup sasaran oleh penjual atau pihak berelasi lainnya, tidak termasuk untuk menghindari keraguan. Dan ada piutang usaha pihak ketiga. Jadi piutang usaha pihak ketiga ini adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Dan ada piutang usaha lain-lain. Selanjutnya ada persediaan. Lalu ada pendapatan masih akan diterima, yaitu jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan setelah menyerahkan atau melakukan suatu barang atau jasa namun belum ditagihkan kepada pelanggan atau klien. Lalu ada uang muka dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka dan ada aset lancar lainnya. Sehingga total aset lancar sebesar Rp13.841.719. Kemudian ada aset tidak lancar. Dalam aset tidak lancar ini terdapat uang muka jangka panjang, lalu ada investasi entitas asosiasi dan ventura bersama. Selanjutnya ada investasi jangka panjang dan ada aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Selanjutnya ada aset tetap, ada properti investasi, dan ada aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada aset hak guna. Lalu aset hak guna ini yaitu menggambarkan hak penyewa dalam penggunaan aset sewaan selama periode sewa. Selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya, sehingga total aset tidak lancar sebesar Rp68.351.471.654 dan total aset PT KAI sebesar Rp81.374.313.373. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Di dalam liabilitas jangka pendek terdapat utang usaha pihak berelasi, yaitu utang dari orang atau entitas yang terkait dengan perusahaan. Lalu ada utang usaha pihak ketiga, yaitu perintah pengadilan yang memungkinkan kreditor untuk menagih utang secara langsung dari pihak ketiga yang berutang kepada debitur. Lalu ada beban akrual. Beban akrual ini adalah beban yang diakui saat terjadi tetapi belum dibayar. Selanjutnya ada utang pajak. Lalu ada pendapatan diterima di muka, ada liabilitas imbalan kerja, ada pinjaman bank jangka pendek, lalu ada liabilitas jangka panjang yang jatuh temponya dalam 1 tahun, lalu ada liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang, pinjaman program PEN, yaitu salah satu bentuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan pemerintah daerah. Selanjutnya ada obligasi dan liabilitas jangka pendek lainnya. Sehingga total liabilitas jangka pendek sebesar Rp17.921.316.180. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam liabilitas jangka panjang terdapat pendapatan diterima di muka, liabilitas imbalan kerja, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun, lalu ada liabilitas sewa, ada pinjaman jangka panjang, pinjaman program PEN, obligasi, dan ada juga suku. Suku adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dan dari pihak tertentu. Dan ada liabilitas jangka panjang lainnya. Sehingga total liabilitas jangka panjang sebesar Rp32.546.859.952 dan total liabilitas PT KAI sebesar Rp50.468.176.132. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas penduduk diantaranya ada modal saham dengan nilai nominal 1.000 per saham, dengan modal dasar sebesar 40 juta saham, dan modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2023 sebesar 22.368.743 juta saham. Selanjutnya, untuk tahun 2023 tidak ada tambahan penyertaan modal negara, lalu ada saldo laba ditentukan penggunaannya. Selain itu, terdapat komponen ekuitas lainnya, yang diantaranya ada akumulasi rugi aktuaria atas imbalan kerja, tambahan modal disetor, selisih likuidasi, selisih perubahan ekuitas entitas anak, sehingga ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp30.816.675.929 dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar Rp80.461.312 sehingga total ekuitas sebesar Rp30.906.137.241. Total keseluruhan liabilitas dan ekuitas sebesar Rp80.474.313.373. Total ini sama dengan total keseluruhan aset. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Terdapat pendapatan angkutan dan usaha lainnya sebesar Rp27.764.287.41. Lalu ada pendapatan konstruksi sebesar Rp7.342.248.533. Dikurangi dengan beban pokok pendapatan yang berasal dari beban angkutan dan usaha lainnya dan beban konstruksi, sehingga menghasilkan laba bruto atau laba kotor sebesar Rp8.088.15.334. Lalu laba bruto dikurangi beban usaha sebesar Rp4.207.212.786 dan menghasilkan laba usaha sebesar Rp3.860.802.548 ditambah penghasilan keuangan. Lalu bagian rugi bersih entitas asosiasi dan pentura bersama
beban keuangan, selisih kurs, dan keuntungan atau kerugian lain-lain bersih, sehingga laba sebelum pajak sebesar Rp2.247.487.167. Bukan hanya beban pokok pendapatan dan beban usaha saja, di sini juga terdapat beban pajak penghasilan yang diantaranya ada pajak kini, penyesuaian pajak tahun lalu, dan pajak tangguhan, sehingga jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp375.939.30 dan laba tahun berjalan sebesar Rp1.848.137. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Terdapat penghasilan atau rugi komprehensif lain yang tidak klasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya. Di antaranya ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dan efek pajak penghasilan terkait, sehingga jumlah penghasilan atau rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp45.146.736 dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1.826.401.401. Selanjutnya ada jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.871.548.137. Kepentingan non-pengendali adalah posisi kepemilikan di mana pemegang saham memiliki kurang dari 50% saham yang beredar dan tidak memiliki kendali atau atas keputusan. Selanjutnya adalah jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.826.401.401, sehingga laba bersaham dasarnya sebesar Rp84. Laporan laba rugi PT KAI ini berbentuk multiple step, di mana terdapat beberapa tahapan dalam menghitung laba. Yang pertama, ada menghitung pendapatan bersih untuk mendapatkan laba bruto atau laba kotor. Yang kedua, menghitung laba operasional dengan menjumlahkan seluruh beban usaha dan beban keuangan. Yang ketiga, menghitung laba komprehensif lain. Yang keempat, menghitung laba tahun berjalan. Dan yang terakhir, mencari laba selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Terdapat modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp22.368.743 Tidak ada penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham. Lalu ada saldo laba ditentukan penggunaannya sebesar Rp9.476.398.277 dan ada saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp76.609.318 dikurangi dengan akumulasi rugi akturia atas imbalan kerja sebesar Rp1.082.459.162 ditambah dengan komponen ekuitas lain yaitu tambahan modal disetor dan selisih likuidasi dikurangi dengan selisih perubahan ekuitas entitas anak sebesar Rp24.069.720 sehingga jumlahnya sebesar Rp30.816.975.929 lalu ditambah dengan kepentingan non-pengendali sebesar Rp89.461.312 sehingga jumlah ekuitas sebesar Rp30.936.137.241. Laporan perubahan ekuitas PT KAI untuk periode 2023 menunjukkan bahwa ekuitas perusahaan mengalami perubahan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Tujuan utama dibuat laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama satu periode. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Di dalam laporan arus kas dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yang di dalamnya terdapat penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan dari pemerintah, penerimaan bunga, penerimaan kas dan restitusi pajak, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran beban keuangan, sehingga total arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp4.034.952. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yang di dalamnya terdapat perolehan aset tetap, penjualan aset lain-lain, perolehan hak pengoperasian aset prasarana,
penambahan properti investasi, penambahan aset tak berwujud, penempatan uang muka setoran modal, penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, penerimaan bunga pinjaman dari entitas asosiasi dan ventura bersama, penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama, penarikan dana di batas penggunanya, dan penempatan sinking fund proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sinking fund adalah jenis akun yang menyimpan uang untuk tujuan tertentu seperti pensiun atau pendidikan, dan di sini digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehingga total arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp6.340.840.442. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang di dalamnya terdapat penerimaan pinjaman bank jangka pendek, penerimaan pinjaman bank jangka panjang, pembayaran pinjaman bank jangka pendek, pembayaran pinjaman bank jangka panjang, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran pinjaman program PEN, penerimaan obligasi, penerimaan suku, pembayaran obligasi, pembayaran biaya emisi obligasi, pembayaran biaya emisi suku, penerimaan penyertaan modal negara, penempatan dana talangan, kepentingan non-pengendali, dan pembayaran dividen entitas anak. Sehingga total arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.122.932.706. Sehingga kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp499.872.784. Kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp5.695.720.193. Selisih kurs kas dan setara kas sebesar Rp57.275.927. Sehingga total kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp5.138.571.482. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.